Hi there, welcome back to my YouTube channel. So it's so happy because today is the last video of my YouTube. Maybe I will make another video in the next time. But from auditing too, this is going to be the last topic that we are going to talk and discuss together. So the topic that we are going to discuss today is about audit of financial instruments accounts. Nah, yang seperti diketahui dalam buku auditing 2 ini adalah salah satu poin penting dalam chapter 23 or chapter 23. So, let's discuss this new topic. First of all, I have to introduce myself like I always did before. My name is Yohan Royce Panggabean. Yeah, you can see that's my photos. Sekarang aku mahasiswa ekonomi, ngambil jurusan akuntansi dan spesial belajar tentang auditing dan bisa dibilang sudah semester 6. So, let's start. Pertama-tama kita akan sedikit bahas apa sebenarnya yang garis besar daripada Audit of Financial Instrument Accounts ini. Di mana dikatakan di sini bahwa in testing the year balance of financial instruments, the auditor must accumulate sufficient appropriate evidence to evaluate whether the financial instruments accounts as stated on the balance sheet are fairly stated and properly disclosed in accordance with all 8 balance-related audit objectives used for test of details of balance, di mana ke-8 itu adalah existence, completeness, accuracy, classification, cut-off, detail tie-in, realizable value, and rights. Nah, di mana bisa kita artikan, dimaksudkan di sini adalah kalau misalnya dalam menguji neraca akhir tahun dari instrumen keuangan, nah auditor itu, kita sebagai auditor itu harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah akun instrumen keuangan daripada klien kita itu seperti yang dinyatakan di neraca dan juga bisa disajikan dan telah disajikan secara wajar dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan ke-8 poin audit yang berhubungan dengan neraca. Nah, di mana ini tuh sebenarnya tujuannya digunakan untuk pengujian daripada detail saldo sendiri. Dan yang ke-8 itu adalah keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, cut-off, detail tie-in, realizable value, dan hak. Nah, sekarang kita akan diskusikan apa sebenarnya metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun ini. Dan di sini saya ada masukkan 6 poin yang perlu digunakan, yang akan kita diskusikan daripada metodologi tersebut. Yang pertama adalah identify client business risks affecting financial instruments phase 1, set performance materiality and assess inherent risks phase 1. Yang ketiga adalah assess control risks phase 1. Yang keempat adalah design and perform tests of controls and substantive tests of transaction phase 2, design and performance substantive analytical procedures phase 2, and the last one is design test of details of financial instruments balance phase 3. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah identify client business risks affecting financial instrument phase 1. Yang bisa diartikan adalah sebagai mengidentifikasi bisnis klien yaitu dengan risiko yang mempengaruhi keuangan instrumennya daripada fase pertamanya. Nah, dijelaskan di sini katakan bahwa business risks associated with financial instruments will vary depending on the significance and aggressiveness of a company's investing activity. Risks will be higher for companies investing in less liquid securities or derivative financial instruments, and when investment represent a greater proportion of total assets. Nah, dalam kalimat ini bisa dapat kita ketahui bahwa resiko bisnis yang terkait dengan instrumen keuangan itu bervariasi, dan itu tuh tergantung pada signifikansi dan agresivitas aktivitas daripada investasi keuangannya. Nah, resikonya akan lebih tinggi untuk perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas yang kurang liquid atau instrumen keuangan derivatif. Nah, dan ketika investasi itu mewakili proporsi yang lebih besar dari total asetnya. Nah, dijelaskan lebih lanjut,
financial services firms are exposed to greater risk due to the sheer volume of activity and types of instruments traded. For example, nah di sini dikasih tahu contohnya, several firms have suffered large trading losses from the activities of individual broad traders that were hidden by misstating investment and cash balances. In addition, overall market volatility is higher due to increased program trading activities in the markets. Nah, bisa saya bantu artikan supaya kita dapat mengerti bahwa perusahaan jasa keuangan itu dihadapkan pada risiko yang lebih besar karena mungkin banyaknya aktivitas dan jenis instrumen yang mereka perdagangkan. Nah, sebagai contohnya adalah ada beberapa perusahaan menderita kerugian perdagangan yang besar dan saldo kas perdagangan yang besar daripada aktivitas individu mereka atau pedagang nakal. Nah, di mana ini tuh yang disembunyikan oleh investasi yang salah dan saldo kasnya. Nah, selain itu sebenarnya volatilitas pasar secara keseluruhan itu lebih tinggi karena peningkatan aktivitas perdagangan program di pasar. Nah, makanya auditor di sini tuh auditor harus mendapatkan pemahaman tentang resiko dari kebijakan dan strategi investasi klien yang sedang kita audit ini, serta kita juga bisa melakukan manajemen kontrol untuk mengurangi resiko terjadinya yang contoh seperti yang tadi itu. Lalu yang kedua adalah set performance materiality and assess inherent risk phase 1. Nah, bisa diartikan maksud dari judul ini kalau misalnya kita ketahui adalah menetapkan materialitas, kinerja dan resiko dan nilai resiko yang melekat. Nah, ini untuk fase pertamanya juga. Di mana dijelaskan katanya, the financial instrument account balance may be material depending on the type and frequency of investment activity. Dapat kita ketahui dijelaskan bahwa saldo akun instrumen keuangan itu sebenarnya mungkin material, tapi dia itu tergantung pada jenisnya dan juga frekuensi kegiatan daripada investasi klien kita tersebut. Dijelaskan lebih lanjut, factors that impact inherent risks of financial instruments include management's objective related to investment activity, hedging to minimize risks, the complexity of the securities or derivatives, the company's prior experience with certain investment, and whether external factors such as credit risks or interest rate risks impact the relevant assertions. Many of these risks relate to the accuracy, classification, and realizable value audit objectives. An additional factor that increases inherent risks for financial instrument is the complexity of the relevant accounting standard. The majority of financial instruments are valued using fair value estimates. Nah, yang bisa dapat saya jelaskan dari keterangan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko keuangan yang melekat instrumen itu tuh mencakup tujuan daripada manajemen yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Misalnya adalah pengalaman perusahaan, misalnya lindung nilai untuk meminimalkan risiko. Nah, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman perusahaan sebelumnya dengan investasi tertentu. Nah, ternyata di sini juga dijelaskan kita sebagai auditor juga harus melihat begitu pengalaman perusahaan yang kita audit ini tuh sebelumnya dengan investasi tertentu tuh bagaimana, dan apakah faktor eksternal seperti karena resiko kredit atau resiko suku bunga itu berdampak pada asersi yang relevan daripada perusahaan yang kita audit ini. Nah, banyak dari resiko tersebut terkait dengan akurasi, klasifikasi, dan tujuan audit nilai yang dapat sebenarnya direalisasikan. Nah, faktor tambahan nih yang bisa meningkatkan resiko inherent untuk instrumen keuangan itu adalah kompleksitas standar akuntansi yang relevan, di mana mayoritas instrumen keuangan itu dinilai menggunakan estimasi nilai wajar. Nah, sebenarnya standar akuntansi itu membedakan antara adil level 1, estimasi nilai. Level 1 itu estimasi nilai yang dimana itu dapat diobservasi, yaitu dikutip harga di pasar aktif untuk aset identik atau kewajiban, dan estimasi level 2 atau level 3. Nah, perkiraan level 2 itu adalah untuk menginput yang dapat diamati secara langsung atau tidak secara langsung. Selain harga dari
kuotasian seperti harga untuk aset atau kewajiban. Nah, sedangkan estimasi level ketiga itu adalah menggunakan input yang tidak dapat diobservasi seperti modal penetapan harga atau arus kas yang didiskon. Nah, estimasi dari tiga estimasi ini, estimasi ini tuh membutuhkan pertimbangan manajemen yang signifikan, dan auditor di sini juga perlu mempertimbangkan insentif manajemen untuk mengklasifikasi investasi baik sebagai nilai wajar level 2 tadi atau level 3. Nah, dan semua resiko ini sebenarnya dapat digabungkan dengan pasar saat ini. Nah, dan potensi pasar menjadi tidak liquid. Dan itu mengakibatkan potensi salah saji yang signifikan dan kesalahan klasifikasi saldo instrumen keuangan yang tadi sedang kita kerjakan. Lalu yang ketiga adalah assess control risk phase 1, atau bisa dikatakan adalah bisa kita jelaskan adalah menilai pengendalian resiko, yaitu fase pertama. Nah, kita bisa ada penjelasan sedikit. The auditor needs to have an understanding of the design and operating effectiveness of internal control surrounding the initiation, authorization, processing, fair value measurement, and disclosure of investment activities. Most importantly, management needs to have. Nah, ada 4 yang dijelaskan di sini, katanya bahwa manajemen itu harus punya yang keempat hal ini. Di mana dimaksudkan adalah sebenarnya kan auditor itu perlu memiliki pemahaman tentang desain dan efektivitas operasi pengendalian internal seputar inisiasi, otorisasi, pemrosesan, nilai wajar pengukuran, dan juga tadi pengungkapan aktivitas investasi. Nah, yang terpenting daripada itu semua adalah manajemen perlu memiliki yang pertama adalah an investment strategy and an awareness of the level of exposure to various risks, di mana diartikan bahwa strategi investasi dan kesadaran akan tingkat exposure berbagai resiko. Jadi di sini manajemen perlu memiliki yang namanya strategi investasi dan juga kesadaran akan tingkat exposure sebagai resikonya. Lalu yang kedua adalah procedures in place to properly classify financial instrument as trading, available for sale, or held to maturity based on intent. Di mana yang kedua dikatakan bahwa manajemen perlu memiliki prosedur yang diterapkan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar sebagai diperdagangkan, tersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan niat. Dan yang ketiga adalah procedures in place to initiate and record transaction, and yang terakhir adalah strong internal controls over determining fair values estimates, such as personnel with appropriate expertise or experience in following level 2 or 3 estimas. Nah, tadi ada estimasi 2 dan 3. Nah, dijelaskan yang nomor ketiga ini adalah manajemen perlu memiliki namanya prosedur dalam tempat untuk memulai dan mencatat transaksi. Dan yang keempat adalah kontrol internal yang kuat atas estimasi nilai wajar penambangan seperti personel dan keahlian atau pengalaman yang sesuai dalam menilai estimasi level 2 atau 3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini diketahui ya bahwa manajemen perlu memiliki 4 faktor ini, di mana ini juga membantu kita sebagai auditor dalam mengaudit instrumen daripada keuangan akhir tahun ini. Nah, lalu di sini dijelaskan sebenarnya kalau misalnya perusahaan nih, jika perusahaan menggunakan organisasi jasa, nah seperti seorang penasehat atau manajer investasi dalam prosesnya, nah untuk mengelola dan mereka itu dan organisasi jasa ini digunakan untuk mengelola aktivitas investasi mereka. Nah, kita sebagai auditor di sini itu perlu melakukan pemahaman tentang kontrol untuk organisasi layanan juga. Nah, jadi kita kalau misalnya klien kita ini nih ternyata dia menggunakan organisasi jasa untuk mengelola aktivitas investasi dari perusahaannya. Nah, kita sebagai auditor juga sebenarnya harus punya namanya pemahaman tentang kontrol untuk organisasi layanan seperti yang digunakan oleh klien kita tersebut. Nah, itu juga sebenarnya auditor tuh seringkali dapat mengandalkan pengendalian internal organisasi jasa jika auditor organisasi jasa itu mengeluarkan laporan tentang pengendalian internal organisasi jasanya. Nah, jadi kita juga bisa lihat begitu dari
organisasi jasa yang digunakan oleh klien kita ini, kita bisa melihat daripada pengendalian internal organisasi jasa yang mereka gunakan. Kalau misalnya auditor daripada organisasi jasa itu mengeluarkan laporan tentang pengendalian internal mereka. Nah, jika tidak, nah gimana kalau misalnya mereka gimana kalau misalnya mereka organisasi jasa ini nggak mengeluarkan laporan tentang pengendalian internalnya, maka kita sebagai auditor itu mungkin membutuhkan spesialisasi pengetahuan atau mungkin perlu mengandalkan spesialis dari dalam perusahaan untuk membantu dalam memahami sistem informasi yang relevan ketika mereka menggunakan organisasi jasa tersebut. Lalu yang keempat di sini adalah Design and Performance Test of Controls and Substantive Test of Transaction Phase 2, di mana dijelaskan, unlike some other accounts where an auditor can choose to perform more extensive substantive testing and reduce reliance on controls, assessing internal controls related to financial instruments may be necessary in order to reduce audit risks to an acceptable level, especially for transaction-related audit objectives. Nah, tests of transactions to be performed related to financial instruments include tests of purchases and sales of securities and derivatives or settling of hedging transaction, associated gains or losses, and interest and dividend income. Yang bisa saya jelaskan di sini, ini yang keempat ini adalah merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk fase yang kedua, di mana sebenarnya katanya sepertinya tuh beberapa akun itu auditor itu bisa memilih untuk melakukan lebih ekstensif pengujian substantif dan juga mengurangi ketergantungan pada pengendalian. Menilai pengendalian internal terkait instrumen keuangan sebenarnya diperlukan untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang dapat diterima, terutama untuk tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Nah, pengujian transaksi yang dilakukan terkait dengan instrumen keuangan meliputi pengujian pembelian, penjualan, sekuritas, dan derivatif, atau penyelesaian transaksi lindung nilai, keuntungan terkait atau kerugian dan bunga dan pendapatan dividen. Nah, itu keterangan untuk daripada merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi fase kedua ini. Nah, sebenarnya auditor itu biasanya mengandalkan pernyataan dan nasihat broker, di mana bisa dikatakan adalah pemberitahuan dikirim dari broker ke klien dengan rincian pembelian atau penjualan. Nah, dari manajer investasi itu untuk menguji pembelian dan penjualan selama kontrol dianggap efektif. Melacak pembayaran atau hasil kepengeluaran tunai atau tanda terima. Ada juga itu kemudian digunakan menguji keakuratan matematis dari keuntungan dan kerugiannya. Nah, pendapatan bunga sebenarnya dapat dihitung ulang, dan dividen juga dapat dihitung ulang, dan juga dibandingkan dengan publik sumber seperti catatan dividen standar ataupun catatan dividen pur. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah Design and Perform Substantive Analytical Procedures fase 2. Di mana di sini kita membahas namanya merancang dan melakukan prosedur analitik substantif untuk fase yang kedua. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa substantive analytical procedures are typically not as important in assessing the year end balance for financial instruments because this balance may fluctuate from year to year and are not necessarily linked to other account. Nah, bisa kita ketahui yang dimaksudkan adalah prosedur analitis substantif ini biasanya tidak sepenting dalam menilai saldo akhir tahun. Nah, untuk instrumen keuangan ini sendiri, karena sebenarnya saldo ini tuh dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun gitu, dan tidak harus ditautkan dengan akun yang lain sebenarnya. Nah, however, di sini dijelaskan, however, substantive analytical procedures ini may be used to test the reasonableness of interest and dividend income. Auditors may also compare the relative percentage of investment in each of the 3 fair value kategori, level 1, 2, dan 3 yang tadi kan, from year to year to assess changes in investment strategy or portfolio risk,
di mana dapat saya jelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya substantif prosedur analitis ini tuh dapat digunakan untuk menguji kewajaran bunga dan dividen daripada pendapatan. Nah, jadi kita sebagai auditor juga dapat di sini membandingkan persentase relatif dari investasi di masing-masing 3 kategori nilai wajar, itu level 1, 2, atau 3 yang tadi, dari tahun ke tahun, untuk menilai sebenarnya ada perubahan strategi investasi atau resiko portofolio nggak daripada perusahaan yang sedang kita audit ini. Lalu yang terakhir adalah yang keenam itu design test of details of financial instrument balances fase 3. Di mana ini yang keenam ini membahas namanya uji desain rincian saldo daripada instrumen keuangan yang sedang kita bahas ini. Dan ini adalah pembahasan fase ketiga. Nah, the starting point for testing the ending balance of financial instrument accounts is to obtain a schedule of investment activity for the year. A schedule of investment activity will include beginning balances, purchases and sales of financial instrument, as well as the associated gains or losses. An ending balance recorded at fair market value or other value consistent with accounting standard. The schedule will also show dividend and interest income. The balance-related audit objectives and common taste of details of balance in the audit of financial instrument are shown in table. Nah, sebelum saya jelaskan tabelnya, saya sedikit jelaskan apa maksudnya. Ini di mana titik awal daripada untuk menguji saldo akhir akun instrumen keuangan itu adalah kita dapatkan jadwal kegiatan investasi untuk tahun tersebut. Jadi ketika kita mengaudit untuk tahun 2020, tahun lalu, ya kita harus mendapatkan namanya jadwal kegiatan investasi pada tahun tersebut, di mana jadwal kegiatan investasi itu ada mencakup saldo awalnya, saldo awal dari investasi tersebut, pembelian dan penjualan instrumen keuangan juga sebagai keuntungan atau kerugian terkait, dan juga saldo akhir dicatat pada nilai pasar wajar atau nilai lain yang sesuai dengan standar akuntansi. Jadi jadwal juga menunjukkan pendapatan bunga dan pendapatan bunga. Lalu tujuan audit ini sebenarnya terkait keseimbangan dan pengujian umum dari rincian saldo dalam audit instrumen keuangan. Nah, disajikan dalam tabel yang akan saya jelaskan berikut. Nah, ini adalah tabel yang saya dapat dari buku Auditing 2, di mana di sini kita melihat namanya Balance Related Audit Objective dan Test of Details of Balances for Financial Instrument Account. Di mana ada 3 yang perlu kita lihat. Ini adalah Balance Related Audit Objective-nya, lalu Common Test of Details of Balance Procedures-nya, lalu komennya. Nah, yang pertama itu adalah financial instruments as listed on the schedule of investment activity would correctly and agree with the general ledger detail tie-in. Nah, dengan common test-nya adalah put the schedule of investment activity. Lalu yang kedua adalah prove the schedule of investment activity as to addition and subtractions. Lalu yang ketiga adalah trace the ending balance by category to the general ledger. Di mana ada komen di sini sebenarnya investment will be categorized as trading, available for sale and held to maturity. Lalu the schedule may include securities valued using level 1, level 2, or level 3 fair value estimates ya. Nah, lalu yang selanjutnya yang kedua adalah balance related audit objektifnya adalah financial. Yang pertama, financial instrument as listed on the schedule of investment activity exists, atau ini eksistensi ya, keberadaan. Nah, di mana yang kedua adalah existing financial instrument are recorded. Kita harus juga melihat completeness-nya. Lalu, financial instrument as listed on the schedule of investment activity are accurate. Melihat keakuratannya. Di mana common test-nya adalah confirmation with the broker dealer. Yang tadi kan ada dengan broker ya. Tadi kita harus konfirmasi. Lalu yang kedua adalah physical inspection of the security for derivative contract. Dan yang ketiga adalah inspection of underlying agreement, di mana sebenarnya typically confirmation provides sufficient evidence without the auditor having to physically inspect the security or kontraknya. Lalu yang kedua adalah securities and contracts will typically be held by the broker dealer. Nah, yang ketiga adalah financial instrument are properly classified in the financial statement. Nah, yang ketiga ini kita melihat daripada klasifikasinya. Dengan common test-nya adalah test for proper classification as trading, available for sale, or held to maturity. Dan yang kedua adalah verify proper classification in the footnotes as level 1, 2, or 3 fair value estimates. Dengan sebenarnya
This classification are based on management intent and require judgment. Lalu balance related audit objective yang keempat adalah financial instrument transaction are recorded in the proper period. Ini melihat daripada cut off ya. Dengan common test of detail of balance prosedurnya adalah kita harus melakukan prosedur namanya examine selected transaction near year end and related brokers advice to determine whether they are recorded in the proper period, di mana sebenarnya cut-off ini more important in testing transaction as a client may want to record a gain or loss on sale at the end of the year. Lalu balance related audit objective yang selanjutnya adalah financial instrument included in the schedule of investment activity at year end are stated at appropriate amounts in accordance with accounting standard. Ini melihat realizable value-nya ya, di mana kita harus memverifikasi quoted market price, lalu test management klasifikasi, lalu kita melakukan test management assumption related to valuation, lalu consider using a specialist for testing fair values estimates, dan yang terakhir adalah consider whether an impairment loss or is required, di mana sebenarnya this is the most difficult objective to test. Nah, sebenarnya financial instrument atau bisa dikatakan realizable value ini adalah salah satu tes yang sangat difficult atau susah, bisa dikatakan sulit. Dan prosedurnya itu bervariasi depending on the client's investment strategy as well as the types of financial instrument. Lalu yang terakhir adalah the entity has rights to financial instrument includes in the schedule of investment activity, atau kita harus melihat kebenaran atau ketepatan yang benar, rights. Di mana yang harus kita lakukan adalah inspect underlying documents on contracts, lalu confirm significant terms with the counterparty to a derivative contract, review minutes of board meetings to determine whether any securities are pledged as collateral. Di mana sebenarnya katanya rights are tested in conjunction with tests for existence and accuracy when reviewing purchases. Nah, dari tabel ini kita ketahui ya, ini adalah balance related audit objective dan test of details of balance for financial instrument accounts. Ini juga menjadi acuan sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika membahas daripada perihal topik yang ke-6 ini ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai auditor. Lalu selanjutnya sebenarnya, dan ini keterangan terakhir, the most important objectives are existence. Jadi di sini ada dikatakan sebenarnya objektif yang paling penting itu adalah eksistensi, accuracy, and realizable value for investment in securities yang udah saya jelaskan di tabel sebelumnya ya. While completeness is also important for derivative financial instrument. Nah, presentation and disclosure objectives are also very important given the extensive footnote disclosure requirement related to fair value estimates. In our discussion of detailed tests, we assume the entity is using a service organization as an investment manager and that the auditor has determined that the service organization has effective controls. An investment manager or investment advisor typically initiates transaction, holds the securities, and processes and maintains records related to the transaction. We refer to the service organization as the broker-dealer in our discussion of audit procedures. Atau bisa saya jelaskan, maksudnya adalah tujuan terpenting daripada beberapa objektif yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya yang terpenting itu adalah keberadaan, existence, accuracy atau akurasi, dan nilai realisasi investasi dalam sekuritas. Sedangkan kalau completeness itu sebenarnya penting juga, cuman dia itu digunakan untuk keuangan derivatif. Nah, tujuan presentasi dan pengungkapan juga sangat penting diberikan persyaratan pengungkapan catatan kaki yang luas, footnote ya, ini catatan kaki footnote yang luas terkait dengan estimasi nilai wajar. Nah, di pembahasan ini sebenarnya ada pengujian terperinci. Kita mengasumsikan entitas menggunakan organisasi layanan sebagai manajer investasi dan auditor setelah menentukan organisasi jasa tersebut memiliki kontrol yang efektif. Nah, manajer investasi atau penasihat investasi di sini biasanya memulai transaksi, dia tuh kegiatannya
memulai transaksi, memegang sekuritas, dan memproses serta menyimpan catatan terkait untuk transaksi yang akan kita lakukan, yang akan perusahaan-perusahaan yang kita audit itu lakukan. Nah, kita merujuk ke organisasi layanan sebagai dealer broker di diskusi tentang proses audit, prosedur audit. Nah, sebenarnya kita di sini itu auditor itu diminta untuk konfirmasi dari broker dealer untuk mengonfirmasi akhir tahun kepemilikan serta transaksi yang diselesaikan dan belum diselesaikan yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Nah, penting memberikan jaminan atas keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan. Dan sebenarnya ini juga penting untuk secara bersamaan tadi kan untuk memverifikasi saldo kas. Nah, jadi dan instrumen keuangan untuk memastikan sebenarnya manajemen tidak berusaha menutupi kekurangan kas dengan uang tunai perhitungan ganda. Nah, ini juga bisa kita pastikan. Siapa tahu ada aja kan manajemen itu berusaha menutupi kekurangan kas mereka dengan uang tunai perhitungan ganda. Lalu diperlukan juga katanya pengujian yang lebih ekstensif terkait dengan kelengkapan jika terdapat instrumen keuangan derivatif seperti memeriksa kontrak untuk melekat turunan serta pembacaan daripada rapat direksi terkait lindung nilai dan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang kita audit. Nah, sebenarnya auditor itu tuh dalam hal yang nomor 6 ini tuh perlu menguji kewajaran dan kesesuaian asumsi dan model yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menentukan sebenarnya estimasi nilai wajarnya. Nah, kalau misalnya nih auditor memilih untuk menggunakan spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar, nah kita sebagai auditor nih, ketika mungkin kita pilih nih spesialis untuk melakukan prosedur ini, standar auditing mengharuskan auditor untuk menentukan apakah spesialis tersebut objektif dan memenuhi syarat. Dan auditor perlu memahami metode yang digunakan oleh spesialis itu. Nah, kita harus mengetahui nih, memahami metode yang digunakan oleh spesialis yang kita gunakan untuk gunanya tuh untuk menentukan nilai wajarnya. Nah, penting juga sebenarnya bagi kita auditor untuk mempertimbangkan insentif manajemen untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan yang seperti yang tadi ya, level 2 atau level 3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena katanya ada perbedaan dalam perkiraan yang diperoleh dengan pendekatan yang berbeda, serta sebenarnya persyaratan pengungkapan yang lebih luas itu bisa kita lakukan terkait dengan estimasi nilai wajar level ketiga. Nah, dan itu adalah 6 metode untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun klien kita. Dan this is the end of our discussion. Kita sebagai auditor ya sudah dijelaskan tadi juga ada tabel ya ini. Apa saja sebenarnya yang harus kita lakukan untuk membahas daripada instrumen daripada ini tadi, instrumen accounts untuk instrumen keuangan akhir tahun daripada klien yang akan kita audit. Nah, jadi this is the end of my discussion today. If you want to contact me, nah di sini aku ada kasih ya, mungkin untuk yang mau kontak, mungkin mau tanya atau mau sharing-sharing tentang auditor, kita boleh diskusi sama-sama. Sekian dari videoku hari ini. Terima kasih. See you next time.